Untuk itu, kepada Bapak Ustadz Adi Hidayat LCMA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi wa rabbika ai. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi ursila rahmatan lil alamin, lil insi wal jinni ila yaumil qiyamati, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'adi, wa ba'd. Yang kita semua hormati, kita semua muliakan, dan kita mohonkan ridha dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh keluarga besar KAI Kereta Api Indonesia, baik seluruh unsur pimpinan yang hadir online ataupun offline. Disampaikan sambutan tadi oleh Direktur ISDM dan Umum Bapak Suparno, semoga tugas-tugas beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat terhormat dalam kesibukan beliau masih bisa memberikan sambutan secara online. Yang hadir offline pada saat ini seluruh unsur pimpinan tadi banyak disebutkan, baik juga di VV Balai Yasa ini ada Pak Eko, kemudian juga ada di SPKA Serikat Pekerja Kereta Api, kemudian juga ada unit-unit yang tadi disebutkan, di depannya ada Pak Bambang, beberapa yang lain yang belum mampu saya kenal, tapi insya Allah sangat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga besar, kecil, tua, muda, bergelar, tanpa gelar, senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, kami banggakan, dan saya sangat berbahagia malam ini kompak kita disertai oleh TNI dan Polri kita. Semoga baik dari Polresta Yogyakarta, Pak Kapolres, kemudian juga ada Pak Kapolsek, juga ada Pak Dan Ramil, dan di belakang saya lihat juga ada teman-teman dari Babinsa, Kamtibmas, TNI, Polri. Mudah-mudahan senantiasa kuat, senantiasa jadi garda terdepan yang tangguh, diberikan kesehatan paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan berlipat insyaallah. Yang saya cintai, jamaah, teman-teman, keluarga besar yang berada di Yogyakarta, saya insya Allah menyertakan Anda semua dalam doa. Baru teringat tadi menjelang asar, karena padat aktivitas, saya sampaikan, coba diinfokan juga di Instagram, ternyata rata-rata protes. Kok cepat ya, kayak tahu bulat katanya. Infonya begitu cepat, tapi insya Allah tidak mengurangi kehusyuan dan semangat kita untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin contoh keberkahan, contohlah tempat ini. Begitu Allah berkahi, usianya kurang lebih sudah 109 tahun. Tempat ini didirikan itu 70 tahun sebelum saya lahir. Jadi yang Bapak Ibu pijak kita semua ini berdiri sekitar tahun 1914. 2 tahun setelah Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta, 18 November 1912, dan 12 tahun sebelum NU berdiri, 31 Januari 1926. Dan juga 31 tahun sebelum NKRI dilahirkan. Dan kita berbahagia dalam jangka waktu yang sangat singkat, sebulan 11 hari, bayi NKRI yang baru sebulan 11 hari itu sudah bisa memiliki kereta api pertama yang diakuisisi pada tanggal 28 September tahun 1945. Usia ke-78 tahun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberkahi, baik itu pada insan KAI-nya pun demikian pada para pendiri, inisiator yang menghadirkan kenyamanan sampai detik ini. Spesial saya mengucapkan terima kasih dan mohon boleh direkam dan disampaikan ucapan saya ini kepada yang kita banggakan Bapak Ignatius Jonan, yang banyak berkontribusi melakukan perubahan-perubahan sehingga semua kita nyaman sekarang dan bangga untuk bisa menjadi bagian dari konsumen terbaik kereta api Indonesia.
Tadi saya sampaikan ke Pak Eko, Pak Bambang, komen saya pertama, kereta api sekarang nggak kalah dengan Shinkansen Jepang. Saya setahun sekali ke Jepang, bikin sekolah di Saitama, bikin masjid di Tokyo, di Osaka, itu tidak luput naik kereta api. Tapi yang sekarang saya banggakan, kita punya kualitas kereta yang hebat, stasiun yang bersih dan nyaman, tidak kalah dengan yang Jepang, bahkan mengalahkan situasi yang ada di Eropa. Terima kasih kepada seluruh bagian insan kereta api. Khusus untuk Pak Ignatius Jonan, mudah-mudahan senantiasa disehatkan, diberikan selalu ide-ide yang menginspirasi, dan semoga Allah memberikan hidayah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Ingat baik-baik, mengapresiasi kinerja dalam konteks kehidupan di dunia, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, Al-Quran selalu mengajarkan lintas keyakinan. Jadi jangan lihat apa agamanya, apa keyakinannya. Sepanjang berkontribusi baik dalam pelayanan-pelayanan publik, maka muliakan ia, viralkan kebaikannya, dan mohonkan kemuliaan untuknya, untuk mengenal Tuhan dengan baik dan menjalankan aktivitas kehidupan dengan nyaman. Satu kali, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkonsultasi pada Nabi. Ya Rasulullah, itu ada orang baik sekali, suka donasi, suka tolong orang, tapi dia belum beriman. Bagaimana statusnya? Maka turunlah kemudian Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Jika ada orang berbuat baik dalam konteks pelayanan publik di dunia, maka kata Allah, aku segera berikan dengan cepat balasannya saat dia di dunia. Jadi Allah saja mengapresiasi sebagai Tuhan, maka kita yang hamba Allah itu harus menghargai siapapun yang telah melakukan kreasi kebaikan untuk pelayanan publik. Itu batuk. Ini saya ucapkan selamat pada teman-teman KAI, karena milad tahun ini, ultah yang ke-78 ini akan menjadi semakin spesial. Karena bertepatan dengan waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulid KAI yang ke-78 ini waktunya bersamaan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Nah, untuk mendapatkan berkah itu tidak cukup dengan tepuk tangan. Jadi kita harus turunkan yang sesuai dengan tema kita, apa pesan-pesan Nabi SAW, sehingga dengan itu bisa diharapkan membimbing apa yang kita tetapkan dalam tema besar malam hari ini, menuju kepemimpinan yang amanah, menyongsong hari jadi KAI yang ke-78 dalam naungan Maulid Nabi SAW. Saya agak cepat saja dulu. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, sekaligus juga keponakan beliau, putra paman beliau Abu Thalib, punya anak kemudian diberi nama dengan Ali, dikenal dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menikah dengan putri kesayangan Nabi Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, dan semua keturunan-keturunan Rasulullah SAW yang masih hidup sampai saat ini, itu semuanya akan tersumber kepada keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhuma. Di antara hadis yang pernah diriwayatkan oleh sahabat dan menantu mulia ini, itu ada yang terkait dengan tema besar kita, amanah. Satu kali, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kedatangan seseorang yang ingin berkonsultasi dari satu distrik namanya Al-Aliyah. Tapi nggak disebutkan siapa namanya, kapan kejadiannya. Ada rumus dalam tafsir dan hadis, kalau peristiwa tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa nama tokohnya,
Ini menunjukkan peristiwa dimaksud dan pesan moralnya itu akan dibutuhkan dan terjadi kembali di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tapi sebaliknya, kalau disebutkan siapa namanya, bahkan lengkap dengan bin dan bintinya, kejadiannya apa, ini memberikan kesan bahwa kejadian itu tidak akan pernah terulang kembali di masa depan, di era kapanpun dan siapapun. Contoh, ibu kenal Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa? Kenal di mana? Ini hebat, ada yang kenal Sayyidah Maryam. Baik, Maryam binti Imran, Bunda Maria, itu di Quran disebutkan dengan bintinya. Nasabnya lengkap. Wa Maryam binata Imran. Dan Maryam anak perempuannya Imran. Kenapa disebutkan persis dengan bintinya? Maaf, kita tidak pernah temukan tokoh lain di dalam Quran disebutkan bin dan binti kecuali dua. Isa bin Maryam, Maryam binti Imran. Kenapa disebutkan dengan bintinya? Al-Quran ingin menegaskan bahwa yang mengalami kejadian itu, yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Lihat redaksinya. Tanpa disentuh laki-laki manapun, bisa mengandung, bisa melahirkan, itu cuma Maryam binti Imran. Jadi kalaupun di Jogja ini ada Maryam sekarang, itu tidak akan bisa mengalami seperti Maryam binti Imran. Jadi kalau ada sekarang Maryam bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak, itu banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Tapi kalau tidak disebutkan spesifik namanya siapa, kapan kejadiannya, maka informasi yang disampaikan, value-nya, atau juga peristiwa itu akan berpotensi terulang kembali di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda, tapi esensinya serupa. Nah, tokoh ini tidak disebutkan siapa namanya, tapi disebutkan asalnya dari distrik Aliyah, datang kemudian kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkonsultasi. Dia bertanya tentang satu hal. Tolong tunjukkan kepadaku yang paling standar dalam Islam itu apa? Kemudian yang paling tinggi nilainya apa? Maka apa jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Aliyanuhu, yang paling standar dalam Islam itu adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang paling pokok, paling standar. Karena itu ketika seseorang dikatakan sebagai muslim, kalimat awal standar yang keluar di lisannya adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Begitu keluar kalimat itu, berikrar dengan itu standar seseorang disebut muslim, dinnya Islam. Itulah sebabnya ketika kita sholat, kalau ditanya kenapa sholat, salah satunya untuk meneguhkan kebenaran kita sebagai muslim. Itu yang menjadikan setiap tahiyat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu standar. Nah, yang paling menarik wa asyadduhu wa asyadduhu, dan yang paling tinggi nilainya al-amanah. Al-amanah. Tema kita sekarang. Belum selesai kalimatnya. La dina liman la amanata lah. Wala salata lah. Maka orang-orang yang tidak amanah, kata Nabi, itu seakan-akan la dina lah. Kalau ada orang hidup mengaku beriman, tapi tidak amanah dalam hidupnya, maka maaf sekali, la dina lah, kata Nabi, maka yang standar pun saat bersyahadat itu bermasalah. Jadi kalau ada seseorang mengaku muslim, tapi tidak amanah dalam pekerjaannya, tidak amanah di rumah tangganya, tidak amanah dalam mengajarnya, ustadz tidak amanah, pimpinan tidak amanah, karyawan tidak amanah, ibu rumah tangga tidak amanah,
akhlak tidak amanah. Yang pertama disoal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang tidak amanah itu berarti bermasalah dalam pengungkapan komitmen syahadatnya. 1. 2, fokus baik-baik. Kalau kita ingin berlatih menjadi pribadi yang amanah, apalagi ingin mencapai tingkat yang tertinggi. Ini temanya bagus sekali nih. Temanya menjadi pemimpin yang amanah. Saya husnudzon, ini satu visi yang hebat dari KAI, supaya regenerasi, semua yang hadir sekarang, karyawan-karyawan dengan level yang berbeda-beda, diharapkan menjadi pimpinan-pimpinan di masa depan. Ya, dengan tema ini. Dan saya tuh menduga ini satu-satunya BUMN tuh yang luar biasa soleh dan berkahnya itu. Enggak, betul, serius. Karena di antara BUMN yang komisaris utamanya kiai itu cuman KAI. Kalau nggak percaya silakan cek, betul nggak? Ya. Saya nggak tahu apa karena namanya mirip-mirip. KAI, kiai gitu ya. 1. Nah, kalau Anda sekarang buat tema menjadi pemimpin yang amanah, kita turunkan spesifik level KAI, umumnya dalam level kehidupan yang kita jalani, sesuai dengan jamaah yang hadir saat ini mungkin beragam. Bagaimana caranya supaya amanah? Dan top level, berada di level tertinggi sebagai pemimpin sekaligus amanah. Maka rumusnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melatih sifat amanah itu disandingkan latihan menggunakan sholat. Latihan menggunakan sholat. Jadi yang menarik Bapak Ibu, setiap kali kita diwajibkan sholat 5 kali sehari itu sesungguhnya bukan sekedar kita diminta ibadah. Nanti kalau kita ngaji lebih dalam di Quran, saya tanya sebentar, kita sholat sehari itu berapa kali? 5 kali. Baik. Kalau kita keluarkan ayat-ayat sholat dalam Al-Quran, kita akan temukan ternyata ada 5 manfaat sholat yang akan kita dapatkan dari 5 kali kita menunaikan sholat itu. Tapi saya ingin lampaui yang 5 ini untuk lompat dulu sesuai dengan tema kita. Di atas yang 5 ini, puncak tertingginya, kalau benar sholatnya, apalagi level pimpinan sebagai imam dalam sholat, maka Allah akan angkat derajatnya bukan sekedar dengan kekhusyuan dekat dengan Allah, tapi dinaikkan levelnya menjadi imam yang amanah dimanapun dia ditempatkan. Nah, itu muqaddimahnya, sekarang kita mulai kajiannya. Saya boleh berdiri nggak? Ya, saya banyak duduk tadi di pesawat, jadi kita agak berdiri sedikit. Baik, kita fokus baik-baik ya. Karena temanya tentang kepemimpinan dan Nabi memberi contoh latihan dalam sholat, maka kita turunkan dulu sedikit bahasan spesifik bagaimana pemimpin dicontohkan dalam praktek sholat. Saya tanya sebentar, Bapak Ibu sekalian, kalau yang mimpin sholat itu disebut apa namanya? Imam. Imamnya berapa? 1. Baik, kalau makmum banyak ya. Sekarang lihat baik-baik. Semua jamaah yang hadir boleh jadi imam tidak? Yakin? Jamaah laki-laki yang hadir semua di sini boleh jadi imam tidak? Yakin? Benar? Baik. Ternyata apa yang Anda sampaikan tidak seperti yang Nabi tegaskan. Gak semua orang yang mengaku muslim bisa sholat, bisa jadi imam, tidak. Jadi kalau Anda ingin menemukan pemimpin yang amanah, kata Nabi belajar lewat sholat. Pemimpin dalam sholat disebut imam. Apakah semua yang jadi jamaah bisa jadi imam? Belum tentu. Syarat pertamanya, seseorang bisa diangkat menjadi imam, ulama menyimpulkan 1, jika dia punya pengetahuan yang lengkap tentang fikih sholat. Tidak tahu cara jadi imam, bukan tidak tahu sholat. Dia tahu caranya sholat dari takbir sampai dengan salam. Tapi belum tahu tentang cara jadi imam, tidak boleh diangkat jadi imam. Anda sedang jadi imam, di belakang ada anak sedang menangis, itu ada fikihnya.
Jadi kalau Anda sedang jadi imam, di belakang Anda ada anak nangis, Anda baca Al-Baqarah, itu tak layak jadi imam. Anda jadi imam, begitu sujud, anak kecil naik ke pundak, itu ada fikihnya. Jadi begitu Anda sujud, anak-anak naik ke pundak, kemudian dengan marah Anda singkap, itu belum layak jadi imam. Syarat pertama seseorang bisa diangkat jadi imam, kata para ulama mengambil kesimpulan dari hadis Nabi SAW. Nanti saya terangkan hadisnya. Satu, dia pakar, dia tahu tentang bagaimana cara menjadi imam. Maka muncullah hadis Muslim. Fokus, hadis Muslim. Termasuk terdapat di dalam Al-Bukhari. Di hadis Muslim nomor hadis 395. Rawinya yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Kemudian pelakunya namanya seorang sahabat Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Saking pentingnya pengetahuan tentang sholat, ini sahabat hidup di zaman Nabi. Di awal-awal masuk Islam. Pengen sholat, kemudian datang ke masjid, sholatlah tahiyatul masjid di samping Nabi. Jadi Nabi sedang duduk di satu sisi, beliau sholat di samping Nabi. Sudah selesai sholatnya, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama, mengucapkan salam. Apa komen Nabi? Kata Nabi, wa alaikassalam wa rahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sholat karena engkau belum sholat. Padahal sudah salam. Maka dia mengulang lagi sholatnya sampai 3 kali kejadian itu. Saking pentingnya cara sholat, dan Nabi sedang mendidik orang ini sekaligus nanti memimpin orang lain saat sholat, maka diminta oleh Nabi, belum mengetahui, belum pakar, belum paham, ulang dulu sampai paham. Begitu orang ini kembali ke Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Nabi, saya belum bisa seperti yang Anda inginkan, barunya sampai sini ilmunya. Mohon ajarkan kepada saya bagaimana cara sholat yang benar. Maka diajarkan oleh Nabi dari sejak berwudu, menghadap kiblat sampai selesai sholat. Idza qumta ila shalah, kalau engkau ingin sholatnya sempurna, ini ilmunya. Diajarkan dari awal sampai akhir. Jadi kalau tadi kita bahas pemimpin yang amanah, oleh Nabi diminta belajar dari kejadian sholat sebagai imam, maka syarat pemimpin yang pertama, jika ingin menjadi pemimpin yang amanah, ternyata syaratnya, maaf sekali, bukan dilihat dari spiritualnya dulu, bukan dilihat dari bagian aspek fisikalnya dulu. Satu, jangan tempatkan seseorang sebagai pemimpin, kata Nabi, kecuali dia sudah menguasai bidang yang akan dipimpinnya. Idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau ada seseorang diangkat jadi pemimpin, tapi tidak menguasai bidang yang dia pimpin, kata Nabi, tinggal tunggu saja problem kehancurannya. KAI memutuskan dengan satu surat pengangkatan, diangkat jadi pemimpin unit A, rayon A. Ternyata tidak paham apa yang dipimpinnya. Kata Nabi, tunggu persoalan kebangkrutannya. Satu. Jadi ternyata Islam itu profesional. Ingin jadi pemimpin, syarat pertamanya ini. Ingin amanah, tahu di bidangnya, pakar dalam ilmunya. Bagaimana merumuskan strategi. Mengukur berapa banyak masa yang akan naik kereta api ini. Dari mana sampai kemana. Problemnya apa. Mitigasinya bagaimana. Syarat pertama. Saya agak cepat karena ini baru pengantar juga. 2. Itu batuk. Kalau batuk berarti penting. Ya. Biasanya kan kalau pimpinan dehem penting tuh. 2. Tidak mungkin seorang jadi imam, walaupun dia pakar tahu tentang cara sholat, tapi suaranya nggak bagus. Tapi suaranya nggak fasih. Maka syarat yang kedua kata para ulama, boleh jadi imam, telah menguasai fikih sholat, yang kedua fasih bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum bisa. Alamin, Tuhan semesta alam. Alamin, Tuhan orang-orang sakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin,
semesta alam, ngalamin, gak ada artinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak ada artinya. Belum selesai. Imam itu adalah sosok puncak untuk berkomunikasi dengan Allah. Pemimpin yang hebat bukan cuma ide yang cemerlang yang dia miliki, bukan hanya seorang konseptor yang secara konseptual itu punya narasi, tapi dia juga bisa mengomunikasikan itu dengan baik. Jadi kalau Anda angkat seorang pemimpin, idenya bagus, narasinya hebat, tapi nggak bisa komunikasi. Kurang ideal. Dia baru setengahnya, tambahkan pada aspek yang kedua. Masih berlatih, bagus, tapi jangan dulu berikan SK. Saya tadi ngobrol dengan Pak Eko, beliau lahirnya di Ben Hill, Bendungan Hilir, di Jakarta. Orang tuanya dari Jogja, lahir di Ben Hill, kemudian sekarang aktif banyak di Pondok Pinang. Itu beliau berarti dulu tetangga saya di Lebak Bulus. Sebelum terminalnya sekarang menjadi juga stasiun. Saya tinggal di satu komplek, saya tak perlu sebutlah institusi dan jabatannya. Intinya di situ mantan pimpinan-pimpinan di satu institusi pemerintahan. Pimpinan-pimpinan di kantor, ternyata saya lihat semangatnya hebat luar biasa. Walaupun telah selesai di kantor menjadi imam, tetap pengen jadi imam di masjid. Cuman problemnya, kan institusinya berbeda, instansinya nggak sama antara masjid dengan kantor. Anda boleh pakar di kantor, tapi belum tentu menguasai kepemimpinan di masjid. Tapi bagusnya, jadi pemimpin di kantor, pengen jadi imam di masjid. Problemnya, fikihnya belum diketahui, kemudian bacaannya belum fasih. Qadarullah saya mimpin pesantren dekat masjid itu, saya bilang, Pak, Bapak itu hebat. Jarang-jarang ada direktur atau mantan dari pimpinan ingin jadi imam di masjid. Tapi kalau Bapak ingin lebih hebat lagi, sebelum jadi imam, betulkan dulu bacaannya supaya bagus dan fasih saat menjadi imam. Jawabannya mantap, Pak. Justru saya jadi imam Ustadz supaya dibenarkan bacaannya. Oh, ini hebat nih. Pakai cara lain. Pakai cara lain. Saya bilang, bagus Pak, top, bagus. Bapak tetap jadi imam, pertahankan. Tapi supaya Bapak nanti lebih enak, nyaman, makmumnya bagus, bagaimana kalau kita ambil kesepakatan? Sebelum naik jadi imam, saya utus santri untuk bisa mengecek bacaan Bapak dulu, tapi tidak menurunkan status Bapak sebagai imam. Status Bapak tidak turun dari imam, Bapak silahkan imami zuhur dengan asar. Sambil dicek supaya bagus saat dijahrakan, biarkan santri yang jadi imam. Oh, setuju Ustaz. Nah, yang penting kan jabatan nggak turun gitu kan. Tetap imam tapi zuhur dan asar. Dan mau Bu. Begitu belajar makin bagus, silahkan Pak, silahkan maghrib imam. Oh sudahlah, sudah ada yang lebih bagus katanya santri. Jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, ketika Nabi mengajarkan bukan sekedar fikih sholatnya dikuasai, paham, pakar di bidangnya. Yang kedua, mohon maaf, dia bisa mengomunikasikan apa yang sudah dia petakan, dia rincikan sebagai pedoman-pedoman dan rencana kerja strategis untuk ke depan. Itu tipikal yang pertama. Tapi belum selesai. Sebelum saya lanjutkan kepada bab berikutnya, saya ingin ingatkan hal yang sangat penting. Ingat baik-baik. Ternyata, aspek yang pertama, pakar di segala bidang, itu standar dalam Islam dalam semua aspek yang kita kerjakan. Anda mau ngaji, mau belajar, jangan pernah Anda belajar kepada orang yang tidak paham ilmunya. Ini kalau di Timur Tengah itu ada sertifikasi. Jelas. Ini yang pakar hadis, ini yang pakar Quran, ini yang pakar fikih. Yang menyampaikan namanya muballigh, yang ngajak namanya da'i. Tapi kalau ngasih fatwa namanya mufti, da'i nggak bisa berikan fatwa. Kalau yang menuntut hukum itu namanya qadhi. Di Indonesia semua itu disebut dengan ustadz. Nah repotnya kadang-kadang yang diustadkan itu belum pakar di bidangnya. Ahlinya baru Quran bacaan, kok tiba-tiba beri fatwa dalam masalah fikih. Itu celakanya.
Maka kata Imam An-Nawawi, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Bahkan dalam ilmu pun jangan sampai ada orang belajar kecuali pada sosok yang sudah menguasai ilmu yang akan dibahasnya. Jadi kalau Anda datang ingin belajar tafsir, datang ke ahli tafsir, bukan ke ahli sejarah. Kalau Anda ingin tanya fikih, datang ke guru fikih, bukan ke guru tafsir, karena beda konteksnya. Kenapa? Karena kata Nabi, akan tiba satu masa, orang yang bahkan tidak punya pengetahuan memberikan fatwa. Sehingga di masa itu, lahirlah orientasi orang-orang penuntut ilmu yang sifatnya berbeda dengan yang dahulu pernah dilahirkan. Ada yang senang mencela, ada yang kemudian bersifat keras, ada yang saling menyalahkan. Terjadi sekarang? Terjadi sekarang? Bahkan puncaknya, awas, hati-hati. Wasafakat dima. Dan ada yang menumpahkan darah menyebutkan nama Allah di dalamnya. Hati-hati kalau ada aliran-aliran demikian, cepat tinggalkan karena itu yang dianggap bahaya oleh Nabi SAW. Saya mohon maaf waktu kejadian bom di Jalan Tamrin. Dan semoga tidak pernah terjadi lagi seperti itu di negeri kita tercinta. Duar meletup. Ini kisah nyata. Saya sedang di Lampung, Bu. Itu jamaah, Pak, angkat tangan langsung tanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Satu. Ini aspek. Jadi keilmuan satu, yang kedua komunikasi. Dah, kemudian apa yang selanjutnya? Kalau yang standar ini sudah ada, ilmu bagus, kemampuan kemudian mendeliverkan ide, meneruskan, mengomunikasikan apa yang sudah dirancang itu sudah punya, maka ternyata seorang imam tidak langsung bertakbir. Oleh Nabi diminta balik dulu ke belakang, tengok makmumnya. Teman-teman perhatikan tidak, kalau ada sholat berjamaah, imam tuh suka ke belakang nengok makmum begini, pernah lihat? Itu bukan formalitas. Bukan formalitas, tengok, balik. Ya. Dan itu juga ada kata-katanya. Apa yang dilakukan oleh imam? Dia tengok makmumnya, fokus, dia lihat siapa yang sholat di belakangnya. Tidak dilihat, dipersalahkan oleh Nabi. Seorang sahabat hebat. Sahabat terdekat Nabi, lingkup A1, namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, tiba kemudian jadi imam di satu masjid, tapi muncul kejadian setelah itu. Persoalan cuma nengok ke belakang saja. Begitu beliau ngimami, sholatnya sholat isya. Makmum sudah kumpul, takbir. Takbir iftitah Fatihah yang dibaca surat Al-Baqarah. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Alif Lam Mim. Terus dibaca. Makmum tunggu-tunggu mau ruku nggak jadi-jadi. Baru ruku selesai di ayat 286. Ini kisah nyata. Dan Nabi masih ada. Cuman di distrik yang lain, di wilayah lain. Nabi tinggal di tempat A, beliau sedang ngimami tempat B. Begitu salam, nengok ke belakang, jamaah kosong. Jadi bukan cuma di Jogja kejadian itu bisa terjadi. Zaman Nabi sudah ada, begitu nengok kosong. Komennya sahabat pada saat itu sederhana. Ada yang meriwayatkan namanya Mu'adz bin Jabal, ada yang meriwayatkan namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi begitu nengok kosong, kata sahabat mulia ini, munafik semua nih. Hati-hati, karena di antara ciri orang munafik yang malas sholat isya. Awas, hati-hati. Dengar ke jamaah, nggak terima, datang jamaah protes. Kami nggak terima disebut munafik, tapi kan kalian malas sholat, Anda yang kepanjangan katanya. Maka sepakat diadukan pada Nabi SAW. Begitu diadukan, Nabi tanya, ada apa ini? Sahabat mulia ini konsultasi, ya Rasulullah, ini munafik. Kata yang lain, tidak ya Rasulullah, dia yang kepanjangan. Kata Nabi, kenapa? Ya Rasulullah, saya ngimami mereka, saya bacakan surah Al-Baqarah. Begitu saya takbir masih penuh, begitu saya salam kosong. Baik. Apa jawab Nabi? Ya Mu'adz,
engkau saat ngimami itu kenapa bacanya panjang-panjang? Kata Mu'adz, karena saya kan pernah dengar dan pernah melakukan sholat di belakang Anda. Waktu Rasul jadi imam, bacanya Al-Baqarah, saya ikuti. Kata Nabi, saat saya baca, makmumnya kamu. Tapi saat kamu jadi imam, makmumnya mereka. Maka lihat ke belakang. Maka seorang imam ketika nengok ke belakang itu bukan formalitas, lihat. Mungkin ada orang yang sedang transit. KAI ada musolanya. Ditugaskan kemudian dari kantor, ada yang jadi imam. Dari KAI-nya langsung. Silahkan, begitu tengok ke belakang, jamaah transit semua. Apalagi wajahnya kul-kul semuanya. Maka dibacakan rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua kul a'udzu birabbil falaq. Sesuai. Lihat ke belakang, tengok. Karena itu ada dalam prosesi ibadah yang tidak semua bacaannya itu harus menggunakan bahasa Arab. Tapi ada yang ketika dilakukan itu tidak boleh keluar dari bahasa Arab. Contoh, ngaji Quran itu harus bahasa Arab. Terjemahannya boleh dipahami, tapi Qurannya bahasa Arab. Bahkan nama suratnya itu bahasa Arab. Ada terjemahannya? Ada. Tapi ketika Anda bicara dengan terjemahannya, rasanya nggak enak. Al-Baqarah surat kedua, sapi betina. An-Nisa, ibu-ibu. An-Naml, semut. Pak Eko lagi ngaji surat apa? Sapi. Nggak enak. Tapi ketika disampaikan, Pak Bambang apa? An-Naml. Coba cek, baca apa Pak? Semut. Ketika disampaikan, wajib pakai bahasa Arab. Tapi ada beberapa bagian yang tidak perlu menggunakan bahasa Arab. Contoh, sebelum dimulai ritualnya, nengok ke belakang, ingatkan jamaah, tidak mesti menggunakan bahasa Arab. Itu belum dimulai ritualnya. Nabi pakai bahasa Arab karena memang Nabi orang Arab. Belum dimulai ritual, begitu nengok ke belakang, istau. Zaman Nabi sudah tahu. Istau, rapatkan, luruskan. Istau, istaqimu. Tapi di Jogja boleh kita katakan, mohon rapatkan saf. Luruskan. Tenangkan hatinya sebelum mulai sholat supaya khusyuk dalam sholat. Sambil dilihat wajah jamaahnya. Setelah itu, istau. Jamaah jawab, sudah tahu. Karena sudah diinfokan. Apa kaitan dengan konsep kepemimpinan? Kalau bapak, ibu sudah di atas, jangan merasa hebat sendirian karena tak mungkin Anda ke atas kalau nggak ada yang di bawah. Tengok siapa yang Anda pimpin di bawah. Siapa saja mereka, dari karyawan sampai security sampai OB. Tengok, kenali mereka. Karena nggak mungkin Anda jadi pimpinan, jadi imam, sukses dilakukan tanpa eksekutor di lapangan. Eksekutornya siapa? Tuh yang hebat-hebat itu. Masinisnya, operasionalnya, bagian jaga relnya dan sebagainya. Bapak instruksi yang jaga rel lupa, terjadi insiden. Perhatikan mereka. Dan yang paling hebat, tidak ada seorang pemimpin di muka bumi dari kalangan Nabi, itu kecuali dididik oleh Allah jadi pemimpin hebat, kaitan dengan topik ini, dengan memelihara kambing. Dengan memelihara kambing. Kata Nabi, tidak ada seorang Nabi diutus kecuali dilatih dulu oleh Allah dengan memelihara kambing. Saya penasaran dengan hadis ini. Saya ajak anak saya yang masih kecil, Bu, pengen miara kambing kadar Allah. Dulu anak saya yang sekarang 11 tahun, dulu masih 4 tahun. Bu ya, pengen piara kambing. Saya bawa karena saya pernah dengar di satu bukit daerah di Kota Lasem, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu ada orang soleh, sederhana, merawat kambing. Saya penasaran, saya bawa ke sana, saya lihat-lihat bagaimana diberi makan, bagaimana kemudian, Masya Allah, disiapkan dan sebagainya. Bagaimana suara kambingnya. Itu begitu datang Pak, Bu, ini kisah yang sangat menyentuh. Saya datang, tinggal di atas bukit, rumah sangat sederhana, tapi begitu kami datang, penghasilan mereka hanya 100.000 per bulan, berkahnya luar biasa, kami datang, yang ada semua disuguhkan. Yang gak ada dicari, masak ikan, keluarkan buah, dan gak pernah dilihat wajahnya kecuali wajah senyum dan bahagia. Saya tanya, di mana kambingnya Pak?
Itu di belakang Gus katanya. Saya tengok ke belakang, begitu saya lihat, itu kambingnya sedang ditutup dengan botol, potongan botol minuman. Saya nggak sebut nama, takut di endorse ya. Ditutup. Saya tanya, Pak, ini kambingnya sakit? Perhatikan jawabannya sampai saya terdiam beberapa detik lalu mengeluarkan air mata. Kata beliau, bukan Gus. Kambing ini baru datang, saya baru beli. Saya tutup mulutnya dengan potongan bekas botol tadi dari tempat saya beli, supaya di jalan sampai sini dia tidak makan yang bukan haknya. Saya bilang Allahu Akbar. Saya mengajar tentang makna itu berkali-kali dengan tempat yang berbeda. Tapi Anda yang mungkin jauh dari itu semua sudah mengamalkan apa yang Nabi pernah pesankan. Lalu mulai terdengar suaranya. Be. 1. Be. 2. Be. 3. Ternyata suara-suara kambing itu satu dengan yang lainnya beda arti. Be. Lapar. Be. Sakit. Be. Terancam. Jadi ternyata dilatih merawat kambing untuk membiasakan dan mengetahui intuisinya sehingga memahami karakter-karakter yang dipimpinnya. Bapak jadi pimpinan di sini, boleh jadi ada karyawan yang teriak, "Meh!" Bonus belum cair. Meh! Di rumah dapur nggak ngebul tuh. Ya, kelihatan. Dan ketika berputar ke belakang dilihat istau, yang satu sayu, yang satu lemes, seragam gak ada ganti. Itulah fungsi pimpinan. Jangan cuma berada di puncak menikmati fasilitas, Anda tidak akan pernah naik ke puncak bila tidak ada teman-teman yang di bawahnya. Jadi sebelum bicara kepada inti spiritualnya, itu Nabi melatih dulu. Ya. Melatih koordinasinya, melatih kepekaannya, lihat ke belakang, cek. Petakan semuanya. Setelah paham, baru menghadap ke arah kiblat, punya visi yang sama. Jadi kalau sudah melihat pemimpin seperti itu, sudah perhatian kepada semua apa yang dipimpinnya, orang-orang di bawahnya, dia punya visi, pandai mengomunikasikan, mau dibawa kemanapun gerbongnya, relnya, itu semua makmum ikut di belakangnya. Satu tujuan. Ini bagian pertamanya. Nah setelah yang aspek ini kemudian terpenuhi, tinggal masuklah kepada sisi yang kedua, sisi spiritualnya. Nah kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita tinggal bahkan dilahirkan, tumbuh, berkembang di Indonesia. Saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi beberapa negara di muka bumi ini. Ke Amerika sudah, ke Eropa sudah, ke Afrika sudah. Di Arab, bahkan itu lebih banyak kita kunjungi. Tapi jujur saya katakan, tidak ada satupun negara di muka bumi ini yang punya dasar bernegara, undang-undangnya yang hebat seperti Indonesia. Tolong catat itu. I was in National Mall in DC in Washington in December last year. I visited National Mall in Washington DC and saw Capitol and White House. Pegel juga ya. Ini. Saya Desember lalu ke Amerika. Kemudian saya kunjungi ke Washington. Di situ ada namanya National Mall. Miniatur sistem kenegaraan pemerintahan di Amerika. Itu di tengah-tengahnya ditaruh Tugu Independence, kemerdekaan. Dikelilingi oleh semua bendera negara bagian. Di ujung kirinya kalau kita tarik kurang lebih 300-500 meter, itu ada Capitol, DPR-nya. Di sebelah kanannya ke sini White House, Gedung Putih. Nah, tahu apa yang terjadi? Jadi kalau sehebat apapun berdebat di DPR-nya Amerika, punya kepentingan, ketika mereka keluar, yang dilihat Tugu Persatuan lagi. Mereka nyambung kembali ke kepentingan nasionalnya. Kalau sehebat apapun POTUS, ya Presiden Amerika, itu punya keinginan keluar dari White House, Gedung Putih, dia lihat lagi Tugu Persatuan. Mesti sesuai dengan cita-cita nasional. Kembali. Bung Karno ke situ, ditemani beberapa ulama dan saudagar kita. Anda silahkan main ke Washington, tanyakan siapa yang beli lahan kedutaan itu. Itu ternyata dibeli oleh saudagar kita,
ya, orang Muslim, orang Indonesia membeli itu diwakafkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulang dari situ, Bung Karno ingin bikin yang lebih hebat dibandingkan dengan Amerika. Kalau di sana tugunya biasa dan tidak terlalu tinggi, di Indonesia beliau bikin Monas. Lebih tinggikan dari situ dan puncaknya harus dibikin dengan emas. Sehingga memberikan kesan bahwa nanti akan lahir generasi-generasi penerusku lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika dan mereka melahirkan generasi-generasi emas, bukan sekedar tugu. Tapi poinnya bukan itu. Bukan, jangan lu tepuk tangan ya. Poinnya bukan itu. Kalau Anda lihat peta Monas terdahulu, ketika didirikan dan tegak, tarik garis lurus, maka Anda akan temukan Istiqlal. Anda akan temukan pusat spiritual. Dan di dalam pusat spiritual itu dasarnya akan kokoh. Akan lahir generasi emas. Puncaknya kuat, landasannya kokoh. Apa yang kokoh itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Amerika nggak punya itu. Makanya secara sistem hebat. Unggul, bagus. Tapi tidak dipersonifikasi. Setiap orangnya rapuh, Pak. Kalau mau mabuk, silahkan. Yang penting nggak ganggu sistem. Mau narkoba, boleh, gak ganggu sistem. Punya senjata, boleh, gak ganggu sistem. Jadi kalaupun gak diserang, hancur sendiri, rapuh. Indonesia tidak. Orang tua kita sebelum mendirikan NKRI ini, dasar pertamanya dibuat dasar yang kuat, yang tertanam pada jiwanya, disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Diturunkan kepada setiap warga negaranya. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Inti poin dari ketuhanan itu intinya disebut dengan takwa namanya. Saya ulangi. Intinya disebut dengan takwa namanya. Dan boleh silahkan Anda cek. Di semua institusi sampai ke kebijakan. Itu sebelum kita diminta menjadi pakar di bidangnya, hebat dan profesional, dasar pertamanya takwa. Ini Pak Kapolres, Kapolsek, silakan. Saya juga memberikan masukan di Lemdiklat. Di antara kurikulumnya, itu sebagian kami kontribusikan. Anda cek Tribrata. Nomor satunya, kami polisi Indonesia. 1, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini ada pada Ramil, ada 7 Sabta Marga itu. Nomor 3-nya apa? Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Baru keempatnya tentara. 1, kami warga Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2, jadi patriot. 3, ksatria. Setelah jadi patriot, satria, baru jadi tentara. Nomor 4. Bawa ke pendidikan. Ini teman-teman ada yang kuliah. Buka Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Lihat dari pasal menimbang poin B. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia. Kalau Anda sudah jadi orang hebat, sudah jadi pemimpin, sudah bisa komunikasi, sudah bisa mengatur, maka semua itu baru akan punya nilai kalau ada takwa dalam jiwanya, karakter moralnya. Anda boleh pandai komunikasi, boleh. Bisa mimpin, bagus. Pakar, betul. Tapi moralnya buruk, rugi KAI, Pak. Walaupun penumpangnya banyak, sampai ke bagian depan dekat masinis, ada yang naik sampai ke atas, tapi moralnya buruk, selalu rugi. Tapi kalau kita punya kekuatan moral yang baik dalam diri, jiwa takwanya kuat, pintar orangnya, Allahu Akbar, mau dibawa kemanapun pasti sukses. Nah, yang kita perlukan sekarang ini, sudah banyak orang pintar, banyak. Tapi yang kita perlukan, moralitas menjadi amanah dengan kebaikan. Nah, inilah yang akan kita tekankan di malam hari ini. Bagaimana konsep kebaikan yang diisyaratkan dalam Islam, dan juga dikumpulkan dalam nama Rasul Mulia, yang insya Allah akan dekat dengan momentum maulidnya. Nah, ini adalah inti utama yang ingin saya sampaikan. Selesai mukaddimah saya, sekarang kita mulai inti bahasannya. Kita sampai jam berapa ya? Oh ya. Ya, silahkan Anda sampai jam 10. Saya jam 9 selesai. Anda itikaf juga boleh di sini, silahkan. Yuk kita mulai. Jadi saya simpulkan dulu. Pemimpin yang baik, 1, mengetahui segala hal yang terkait dipimpinnya.
pakar di bidangnya, paham ilmunya. 2, bisa mengomunikasikan ide dan konsep yang sudah dia kuasai kepada lingkungan yang terkait dengan kepemimpinannya. 3, dia mengenal dan memitigasi unit-unit yang dia pimpin sampai ke aspek-aspek detail. Sehingga dengan itu ada hubungan yang spesifik dan komunikasi yang baik serta pengertian antara pimpinan dengan bawahannya. Yang keempat, dia punya karakter moral yang sempurna dan mulia sehingga apa dan siapa yang dia pimpin bisa terdorong dengan penuh keikhlasan, bukan hanya di peci tulisannya Al-Ikhlas, tapi betul-betul tertanam dalam jiwanya sehingga mudah untuk diikuti dalam proses kepemimpinannya. Yuk kita mulai konsep keikhlasan ini seperti apa, takwa itu bagaimana. Bapak Ibu sekalian, saya agak cepat. Takwa dan derivasinya itu di Quran disebutkan sebanyak 240 kali. Saya ulang, disebutkan sebanyak 240 kali. Dari 240 ini, oleh Allah dibagi kepada 3 bagian segmentasi. 1, ada yang bentuknya ibadah ritual, seperti sholat. Saya ulang ya, ada yang bentuknya ibadah ritual seperti sholat. Kalimat takwa pertama di Quran itu disandingkan dengan iman dan sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di sini yang dimaksudkan? Lihat ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nabi disebut orang paling takwa karena paling hebat sholatnya. Ya. Satu kali lihat di Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai dengan 2012. Nabi sedang sholat. Kemudian kisah viralnya ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan bagaimana beliau menjadi saksi sejarah yang sangat penting yang melukiskan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang dilakukan ini bagi kita sholat sunnah tahajud. Itu baru rakaat pertama, beliau sedang berdiri. Sayyidah Aisyah yang sedang tertidur, itu kakinya bergerak, kena kaki Nabi. Ada sebagian riwayat mengatakan tangannya tersenggol kaki Nabi, bagian tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa pemimpin hebat ini hidup dalam kesederhanaan, sederhananya luar biasa, kaya ketika ibadah, tapi dalam urusan dunia, itu begitu sederhana. Nggak mungkin ada orang tidur, suaminya kemudian berdiri, tangannya kena bagian kaki. Kecuali tempat beristirahatnya itu adalah RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Nempel. Bangun. Begitu dilihat kaki suaminya sedang bengkak. Jadi bangun istrinya ini mulia Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dilihat kaki Nabi sudah bengkak. Begitu salam, Sayyidah Aisyah bertanya, "Au kama qalat lima hakadha ya Rasulullah? Alam takun madmuna? Alam takun ma'sumah?" Paham? Tidak. Ya Rasulullah, kenapa sholatnya mesti kakinya bengkak begini? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Bukankah engkau sudah dijamin dijaga dari kesalahan? Satu-satunya Nabi dan Rasul yang dijamin dengan surga, satu surah turun sebelum wafatnya, hanya Nabi Muhammad SAW. Inna a'tainakal kautsar. Satu surah turun sebelum wafatnya Nabi, dijamin dengan surga yang terindah. Tapi dengan jaminan surga ini masih mau sholat yang sunnah sampai kakinya bengkak. Apa komen Nabi? Ini kalau sudah Nabi komen, kita tinggal like and subscribe. Gak usah dikomen lagi. Kata Nabi, afala akunu abdan syakura? Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Poinnya bukan itu. Semua sahabat yang dengar kisah ini ingin mengikuti jejak Nabi supaya menjadi pemimpin yang hebat di masa depan. Maka tiba-tiba besok-besok saat Nabi tahajud di luar, dikuntit di belakang, sholat di belakang Nabi. Ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdurrahman bin Auf, dan sahabat yang lain, wallahu a'lam. Sholat di belakang Nabi. Begitu berdiri rakaat pertama, kayak kasus tadi yang semula, Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan ruku, disempurnakan 286 ayat. Sudah siap-siap ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman baru ruku. Itu besoknya nggak ikutan lagi.
Tapi yang jadi catatan kita, seorang nabi yang kita banggakan, pemimpin hebat. Urutan nomor 1 dari 100 tokoh dunia paling berpengaruh. Yang nulis non-muslim, Michael H. Hart. Nomor 1 posisinya. Yang dibanggakan oleh nabi itu, jenderal yang hebat, pemimpin luar biasa. Yang kalau nyumbang donasi itu paling tinggi nilainya. Paling sayang pada umatnya. Mimpin di semua aspek. Kalau dagang berhasil, kalau di militer berhasil, pemimpin negeri berhasil. Ternyata yang dibanggakan rahasia besarnya, sholatnya. Ini kita mulai kuis. Yang benar dapat hadiah. Yang benar dapat hadiah. Tidak usah Pak Eko yang Pak Bambang nggak kasih. Saya aja yang kasih hadiahnya. Kalau benar dapat umroh. Pakai KAI. Ya, siapa yang tahu apa itu sholat? Boleh angkat tangan. Saya serius. Ya? Bagus. Sampai Cengkareng. Doa, ya itu dia. Itu sampai Halim. Apa lagi? Komunikasi dengan Allah. Apa lagi? Hubungan. Apa lagi? Baik. Ada yang hampir mirip. Hampir mirip. Salat itu berasal dari kata silah asalnya. Di fikih diartikan dengan doa, tapi konsep dasarnya di kata silatun wassalah, sesuatu yang terhubung, tersambung dengan kuat. Tadi kurang dikit aja. Terhubung dengan kuat. Pernah dengar silaturahmi? Kenapa disebut silaturahmi? Kasih sayang yang terhubung dengan kuat. Karena bukan saat kumpul, saat berpisah masih ingat. Anda kalau sekarang ketemunya Pak, itu bukan silaturahmi. Karena yang di depannya masih ada orangnya. Pak Bambang ketemu dengan Pak Eko. Ngobrolnya Pak ketemu, itu bukan silaturahmi. Orangnya ada. Kalau Anda berdua berpisah masih ingat, masih tanya kabar, masih mendoakan, itulah silah. Ibadah yang melatih kita supaya terhubung dengan kuat dengan Allah Sang Pencipta, sehingga dimanapun kita ingat Allah, itulah yang disebut dengan sholat. Itu yang dimaksud Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau Anda telah tuntas mengerjakan sholat, dipandang berhasil sholat Anda, kalau pasca sholat Anda ingat Allah, terhubung kuat dengan Allah. Keluar dari Masjid Al-Ikhlas, sudah sholat, benar sholatnya, begitu keluar ingat Allah. Nggak mungkin orang ingat Allah bisa tertukar sendal. Mana sendal saya? Mana ya? Oh ini dia. Pakai aja. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Gitu. Itu spirit pertamanya. Terkoneksi. Melatih. Jadi ternyata dalam sholat itu, pemimpin hebat, itu integritasnya itu dijaga oleh Allah. Kalau dia benar sholatnya, itu Allah akan tanamkan filter dalam dirinya dari semua potensi keburukan. Integrasinya kuat. Makanya dari situ dia punya integritas. Dia duduk depan komputer, mustahil dia merubah angka-angka di hadapannya. Karcis 10.000, tetap 10.000, nggak akan tertukar nomor jadi 100.000. Kenapa? Karena saat diketik ingat Allah. Bapak ada proyek nih, pelebaran rel, pelurusan, perbaikan. Bapak sholat, ketika sholat terkoneksi dengan Allah, nggak mungkin menerima fi maksiat. Pimpinan pasti hebat. Anda pemegang otoritas, tanda tangan di tangan Anda, pimpinan Anda sholat, datang maklar. Pak, proyeknya bagus Pak, mohon tender kami Pak, fee-nya 5 miliar. Maka Anda jawab, maaf ya, jari saya, jari tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Dia datang lagi, Pak, setelah komunikasi fee-nya naik jadi 50 miliar Pak. Sebentar, saya istihoroh dulu. Maksiat nggak ada istihoroh. Nah, jadi dampak yang pertama, ketika value-nya ditanamkan takwa, pintar Anda bagus. Pintar tapi tanpa takwa, celaka. Karena akal itu kalau sehat, dia masih netral. Akal itu nggak punya perintah. Akal itu hanya mengkonstruksikan data yang masuk. Data diolah jadi informasi, informasi jadi knowledge. Diteruskan kepada fisik. Yang perintahkan siapa? Nih, kolbu. Di sini ada nafsu dan takwa.
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu namanya fujur. Di akal itu, kalaupun disebut akal sehat, sekarang lagi marak akal sehat itu. Dia hanya mengkonstruksikan pikiran, cuma berpikir, tidak memberikan instruksi. Yang bahaya itu akalnya sehat, kolbunya nggak sehat. Itu yang menjadikan kadang-kadang turun status dibandingkan hewan. Sapi sesapi-sapinya, itu makannya masih rumput. Manusia yang pintar, intelektual tinggi, hatinya busuk, makannya bisa aspal. Itu aspal tuh. Yang harusnya 10 cm tinggal jadi 5. Itu kan persoalannya di sini. Integritas. Makanya kasus di zaman Nabi, awal pindah ke Madinah, Nabi nangani tentang kasus kehakiman. Saya sebelum terbang ke sini, saya ngasih pelatihan diklat Pak, di kalangan para hakim. Ada tipikor, ada yang di umum, ada yang di pengadilan agama kumpul. Di badan litbang di puncak, saya kasih pengarahan. Kita bicara integritas. Zaman Nabi pindah itu ke Madinah, itu ada hakim-hakim dari kalangan Yahudi khususnya, punya persoalan integritas. Mudah kemudian diberikan suap, sehingga pimpinannya itu merubah keadaan. Kebijakan berubah. Persoalannya apa? Muncul beberapa yang tidak matang dalam emosinya. Karakter moralnya hilang. Kasih satu bagian, pindah keputusan. Datang maklar, bergeser kemudukan sifat amanah. Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Jangan engkau keluarkan dana, hati-hati, untuk menyuap satu pimpinan dalam satu pekerjaan atau para hakim untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang batil sifatnya. Maka turun kalimat Nabi diabadikan di Mu'jam Al-Wasit karya At-Tabrani nomor hadis 2026. Riwayatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dikuatkan riwayat sahabat Abu Hurairah di Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 1336. Ar-rashi wal murtashi finnar. Kata Nabi, orang yang suka nyuap dan yang mau menerima suap itu dua-duanya di neraka. Hati-hati. Nabi tidak mengatakan dia berdosa. Jadi kalau nerima suap itu enggak dosa, Pak. Cuman langsung ke neraka. Itu bahasa namanya, bahasa hadisnya extraordinary crime. Jadi kalau kejahatan tertinggi itu dosanya enggak disebutkan, langsung nerakanya. Itu senapas dengan kalimat al-qatil wal maqtul finnar. Yang mencoba membunuh dan yang coba saling bunuh, dua-duanya di neraka. Untuk menunjukkan perbuatan itu bahaya. Ketika seorang pemimpin rentan dengan karakter moralnya, amanah hilang karena urusan ditukar dengan dunia yang semata, integritasnya nurun, bahayanya banyak. Satu coba-coba, yang lain ketularan. Pemimpin bermasalah, turun sampai ke bawah. Jadi kalau di atas kehilangan amanah, nanti sub-sub yang di bawahnya ikut semua. Nggak percaya silahkan. Jangan dicoba. Bahaya. Jadi yang bisa menjaga pertama kali, hubungan kita benar, terjaga dengan baik, kalau Anda Muslim, kata Nabi, pesan langsung kata Allah dalam Al-Quran, jaga sholat. Semua teman-teman ya, yang bertugas, baik di lapangan, di kantor dan sebagainya, tolong yang Muslim jaga sholat. Jaga sholat. Kalau Anda ingin naik level, ingin mencapai unsur pimpinan, saya kasih rahasia besar nih. Tapi ini diantara kita saja ya. Tolong catat. Jaga tahajud. Saya ulangi, jaga tahajud. Tahajud itu bisa menghasilkan 4 hal. Ibu boleh pesankan pada suaminya, dimanapun dia bekerja. Kalau ingin mendapatkan keutamaan, ada 4 utamanya yang tidak didapatkan lewat apapun kecuali tahajud. Jadi Anda sholat fardu 5 waktu, khusyuk sampai nangis sujud lama, enggak tahajud, enggak dapat 4 ini. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad bih. Dan dari sebagian malam berusahalah untuk bangun. Sebetulnya asalnya hajada. Hajada itu beraktivitas setelah tidur dulu. Jadi tahajud itu tidur dulu, baru malamnya bangun. Kalau dia tidak tidur dulu, tapi bangun malamnya, itu masuk nama umum, namanya qiyamul lail. Jelas? Kemudian ditambah tak di depannya, ujungnya sebelum akhir pakai tasydid.
Tak menunjukkan kesungguhan, tasydid menunjukkan tidak mudah melakukan itu. Jadi bangun yang serius, walaupun itu tidak mudah dilakukan. Jadi kalau belum pernah tahajud, jangan harap Anda bisa langsung bangun. Maka yang dilakukan apa? Pengen bangun jam 3:30, itu bangunnya pasang alarm 3 kali dari 2:30. Alarm pertama 2:30, kedua jam 3, ketiga 3:15. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Kedua siap-siap, ketiga baru setengah sadar. Perjuangan. Tapi kalau bisa Anda kerjakan, satu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, engkau mendekati aku melebihi yang standar. Jadi kalau Anda pengen jadi pemimpin, sholatnya 5 waktu, sama karyawan biasa juga 5 waktu. Security 5 waktu, OB 5 waktu, saya 5 waktu. Anda pengen naik tingkat, sholatnya sama. Kelamaan Joni. Gak nyampe. Atas standar naik. Karena dia bangun saat orang lain tidur, dia naikkan standarnya, dia dekati Allah. Apa yang Allah berikan pertama kali pada orang tahajud? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Aku Rabbmu akan mengangkat karirmu ke tempat yang terbaik dan semua orang mengapresiasi. Jadi ada maqaman mahmuda, itu beda. Jadi kalau maqam itu tempatnya naik, tapi belum tentu orang sepakat. Kadang Anda diangkat jadi pemimpin unit, yang lain belum tentu sepakat. Kenapa mesti dia? Tapi yang ini tidak. Semua orang berkata memang yang paling layak itu dia. Dan itu nggak pakai material duniawi. Dia kerjakan dengan profesional, pekerjaannya tekun, datang tepat pada waktunya, dikerjakan dengan sempurna, dia dekati Allah di malam harinya. Apa yang terjadi? SK-nya turun dari Allah, dibimbing. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yang kedua, dibimbing cara bekerjanya supaya benar dalam mengawalinya. 3, wa akhrijni mukhraja sidqin. Dibimbing oleh Allah, kalau ada kesulitan diberikan oleh Allah petunjuk untuk menyelesaikannya. 4, ini yang paling penting, hati-hati level pimpinan, ini fitrah. Kalau Anda berada di level puncak sebagai pemimpin, tidak mudah menjaga amanah. Boleh jadi ada yang menginginkan itu hilang, tersingkirkan, disungkurkan, jahil, macam-macam. Perhatikan jaminan keempat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau dia diganggu oleh siapapun, aku yang akan langsung menolongnya. 4 bagian. Saya pernah sampaikan ayat ini pada satu sosok, saya tidak perlu sebutkan namanya. Kemudian dilakukan, sama seperti Anda di BUMN. Dia tidak pernah mengeluarkan uang 1 sen pun. Tidak pernah berbuat macam-macam, tidak pernah minta rekomendasi, tapi Allah mengangkatnya sampai dengan ke puncak. Salah satu amalannya, dia rajin mendekati Allah. Dan ketika ke puncak pun tujuannya bukan sekedar untuk jadi pimpinan. Bukan ingin ganti kartu nama, bukan. Hanya ingin berbuat baik seperti apa yang Allah ridhai. Itu hebatnya. Jadi kalau intelektualnya sudah bagus, dia pandai merumuskan, pandai komunikasi, dan hatinya bersih dekat dengan Allah, itu ideal. Nanti Bapak kalau mau mulai, jangan langsung tinggi-tinggi dulu ya Pak. Dan jangan banyak-banyak dulu rakaatnya. Cukup 3 rakaat dulu. 2 tahajud, 1 witir. Untuk coba-coba. Dan cari waktunya yang dekat subuh. Jadi kalau subuh 4.30 misal, Anda mulai jam 4. Untuk latihan dulu, supaya terbiasa. Jangan banyak-banyak dulu, setan itu jenius. Dipaksa banyak, besoknya hilang. Dan cari ayat yang pendek-pendek dulu, suratnya pendek-pendek dulu. 2 rakaat pertama, 1 qul a'udzu birabbil falaq, 2 qul a'udzu birabbin nas. Tutup witir dengan qul huwallahu ahad. Besoknya bosan, naikkan ad-duha, naikkan al-insyirah, tambah 4 rakaat, witir 1. Sampai Anda merasa nyaman dengan 11 rakaat. Mau tambah lagi silahkan 23 rakaat. Mau tanpa batas silahkan, karena di Madinah ada yang sampai 36, 39 di atas itu. Kalau nggak percaya, silahkan dimulai, silahkan dicoba. Silahkan bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. 1, salat. Yang punya harta siapa Pak? Allah. Yang punya ilmu? Allah. Yang punya rizki? Anda dekat dengan pimpinan, akses Anda mudah di sini. Anda dekat dengan Allah, apa yang mustahil bagi Allah? Cuman problem orang sekarang, itu selalu diukur dengan dunia. Saya belum pernah dengar kalau saya tanya orang Islam, Anda punya siapa? Saya belum pernah dengar satu jawaban, saya punya Allah.
Ukurannya selalu begitu. Mau nikah yang dilihat materi, nggak dilihat bagaimana Quran menjelaskan. Coba cek bagaimana Allah memberikan gambaran. Mau cari kerja, batasannya materi, nggak pernah bersandar pada Tuhan yang memberikan rezeki kepadanya. Kenapa nggak mendekati Allah sebelum yang lain? Balik dulu, dekati dulu. Nah ini bagian aspek yang paling pokok. Kemudian teman-teman sekalian, ini saya masuk kepada bagian akhirnya. Saya tidak akan banyak dulu sebelum aspek-aspek moral ini, saya inginkan satu bagian saja. Sholat, tolong dijaga. Di teman-teman yang sekarang jadi calon pemimpin masa depan, yang muslim terutama, mohon sholat, tolong dijaga. Saya sebutkan dengan cepat bagian tadi yang belum saya sampaikan. Jika sholatnya teratur dengan baik di lain tahajud, satu, Allah akan tanamkan ketenangan yang lebih pada diri kita. Sehingga ketika Anda mengambil kebijakan, keputusan dengan jiwanya sudah tenang, itu keputusan yang diambil akan keluar dengan adil dan baik. Tidak ada ibadah, bahkan tempatnya yang setenang ibadah sholat. Bapak kalau nggak percaya, ibu nggak percaya, silahkan masuk masjid itu baru masuk, sudah merasakan ketenangan yang lebih dari tempat manapun di muka bumi. Nggak percaya silahkan. Masuk masjid, sholat 2 rakaat, duduk dekat ke tembok, di bawah AC. Enak banget itu. Ya. Ini kisah nyata. Di Jepang, satu wilayah, ada seorang muslim yang soleh. Dia tinggal di satu distrik, saya nggak perlu sebutkan nama distriknya. Itu tingkat bunuh dirinya kuat sekali. Jadi hampir tiap hari ada mayat, Pak, di situ. Tiap hari. Sampai saking bingungnya, mayornya, wali kotanya, itu melokalisasi bunuh diri. Jadi kalau bunuh diri jangan di mana-mana, di sini aja gitu. Bikin lokalisasi. Dan jamnya diatur, Bu. Yang pagi itu jam 9 sampai jam 11. Yang siang jam 2 sampai jam 4. Lewat dari situ, besoknya lagi. Satu kali, ini kisah nyata. Saya dapat cerita teman dari Jepang. Penting. Batuk. Datang orang itu, ketemulah orang Islam ini di tengah-tengah. Mau kemana? Bunuh diri katanya. Jadwal jam berapa? Jam 2. Ini kan masih agak jauh. Mau nggak ikut saya dulu? Nggak, takut terlambat. Mau bunuh diri takut terlambat. Orang Islam ini berkata, ini kisah nyata. Kalau Anda merasa rugi nanti, saya akan ganti kerugiannya seperti yang Anda inginkan. Karena penasaran si Jepang ini, ikutlah kemudian dengan orang Islam itu. Ternyata dibawanya ke masjid. Begitu sampai masjid, dia nunggu di luar, tunggu dulu katanya silakan. Dalam itu sedang ada ceramah. Duduk di luar, aura masjid datang, ngantuk, tidur. Tidur begitu kelihatan sama yang muslim, ternyata pulas tidurnya enak. Kayak orang yang susah tidur sebelumnya. Enak, sudah masuk jam 2, lewat, nggak tega bangunin. Begitu dibangunkan, taruhlah jam 5 dibangunkan, lebih 1 jam. Begitu dibangunkan, bangun dia, langsung si muslim minta maaf. Saya minta maaf, karena Anda tadi tidur begitu nikmat, saya nggak tega bangunin. Cuman ini sudah lewat jam bunuh diri. Apa kata si Jepang? Ini pertanyaan pertamanya. Ini tempat apa? Seorang Islam berkata, ini masjid. Anda tahu nggak? Saya ini pengen bunuh diri dari sejak kemarin itu karena saya nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Kok bisa di tempat ini baru datang saya sudah ngantuk katanya. Tidur jadi situ. Saya nggak jadi bunuh diri. Tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Saya tidak ingin mengatakan bahwa masjid tempat tidur, bukan. Ya. Tapi aura ketenangan itu begitu indah. Enak, nyaman, bikin tenang. Apalagi ketika Anda sholat dengan benar. Sholat itu kalau dilakukan dengan benar, ke hati itu tenang. Adem. Makanya Pak, zaman Nabi itu, sahabat-sahabat, itu kerja itu, mereka berangkat dari masjid. Dibereskan dari rumah dulu, ke masjid sebelum berangkat. Kan sholat pertama disebut subuh kan? Apa artinya subuh? Subuh itu dari kata asbah yang siap dengan rencana. Jadi orang Islam tuh kalau bangun disebut sholat pertama subuh, maksudnya apa? Sebelum berangkat dia sudah siap dengan rencana yang terkonsep dengan baik. Jadi jangan ada orang Islam bangun tidur ditanya jam 7 ngapain? Belum tahu.
Jam 8 di mana? Gimana nanti? Tidak begitu. Orang Islam bangun itu was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Bersamaan dengan tibanya subuh, kata Allah itu, ya, bersamaan dengan nafas yang keluar, sudah siap rencana kita. Jangan kalah dengan tumbuhan yang subuh sudah mengeluarkan oksigen. Jangan kalah dengan mentari yang sudah punya rencana membelah kegelapan malam. Kita yang dihisap, rencananya apa? Jadi Anda kalau mau jadi pimpinan, petakan dari sekarang. Tahun berapa Anda jadi kepala divisi? Kapan jadi pimpinan tertinggi? Buat rencana sekarang. Nah, dari bangun itu rencana sudah siap, dibawa sholat menghadap Allah. Apa tujuannya? Minta sama Allah supaya dimudahkan rencana itu. Dilindungi, diberikan taufik. Itulah namanya subuh. Di Islam tuh nggak ada ibadah yang nggak ada maknanya. Semua ada artinya. Dan hebatnya, setiap orang Islam yang masa itu pulang dari pekerjaan, itu rata-rata mampir ke masjid dulu, Pak. Sebelum ke rumahnya. Kalau Bapak mau amalkan, silakan. Ternyata saya teliti apa faidahnya. Allahu Akbar. Itu untuk mengembalikan ketenangan, merefresh lagi sebelum dia datang bertemu dengan keluarganya. Jadi ketika pulang ke rumah sudah tenang. Auranya enak diterima sama keluarga. Anda dari kantor, pekerjaan banyak, penat, di jalan ketemu macet. Dibawa ke rumah aura itu, anak yang sudah nunggu lama untuk menunggu ayahnya. Tiba-tiba dia menemukan sosok yang tidak dikenalnya. Bapak jadi pimpinan, pemimpin, direktur di kantor, di rumah itu ayah. Saya ini kiai, Pak. Ustadz disebutnya. Baik. Maaf, anak saya itu nggak pernah seumur-umur nyebut saya pulang. Kiai. Nggak ada. Yang dia tunggu, Buya. Dia pengen ayahnya, Pak. Anak saya nomor 1 sekarang 11 tahun. Dulu masih usia 2 tahun. Kami selalu dengan istri membiasakan. Kalau saya berangkat, istri yang menjelaskan tentang saya itu siapa. Buya mau keluar, mau mengajar, supaya Allah ridho dan Allah sayang kita. Nanti istri saya, begitu saya di rumah, istri sedang masak atau yang lain, saya jelaskan tentang bagaimana istimewanya seorang ibu. Itu begitu dijelaskan, dan tahu bapaknya pulang jam 11, itu anak 2 tahun nunggu ayahnya pulang. Begitu pulang, ternyata yang menyambut depan pintu anak usia 2 tahun. Buya! Dia peluk. Main bola yuk. Yuk. Main bola kita. Selesai itu, kuda-kudaan. Jadi kuda jam 11 malam. Karena dia pengen ayahnya. Ayahnya, Pak. Anda kok pulang-pulang ditunggu, kadang bikin gambar. Hari ulang tahunnya sudah siap-siap, tiba-tiba Anda pulang menjadi seorang direktur sampai rumah, bawa persoalan. Ayah, diam. Masya Allah. Anak kita, Bu. Anak ibu. Ini live nggak? Tenang Bun ya, aman. Insya Allah. Masya Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, auranya enak. Apa aja disampaikan tuh nyambung. Pengertian bisa didapatkan. Ke karyawan nyaman, ke anak juga sampai. Saya pulang begitu dia mulai agak mengerti. 3-4 tahun mulai dengar, saya bilang, Kak, kalau masuk kamar, ruangan manapun, ucapkan Assalamualaikum. Karena ada setan yang nunggu di situ. Setan rumah namanya Dasim. Itu kakak kalau nggak ucapkan, dia akan nunggu di situ, mengganggu saat kakak masuk ke situ. Itu dia langsung praktekkan, dia masuk ke kamar, dia katakan, Assalamualaikum Dasim. Dia sebut namanya. Itu satu, Pak. Salat. Jadi kalau nggak percaya silakan, teman-teman mampir ya setelah dinas. Sebelum ke rumah, cari masjid dekat rumah, ambil wudhu, salat aja 2 rakaat di situ. Balik lagi ke rumah, itu aura yang didapatkan oleh orang rumah, aura ketenangan luar biasa. Itu dahsyat. Dan gak ada orang ahli masjid kecuali hidupnya mulia, wafatnya pun dimuliakan. Maaf, masih ada waktu gak? Saya mau penting. Mau cerita singkat saja, singkat. Ini kisah nyata. Jadi ada seorang kakek di Pasar Rebo. Tapi Pasar Rebonya agak daerah ke atas. Di situ cuma merawat musola, Pak. Ini nanti inspirasi teman-teman di stasiun yang ada musola, ditugaskan merawat, bisa pakai fikih ini. Merawat musola, ikhlas, tulus, luar biasa.
Tiba kemudian datang orang Qatar. Tahu Qatar? Lampu merah sono dikit tuh. Datang ke situ, nggak tahu dari mana, tiba-tiba mengatakan, saya pengen merenov musola ini jadi lebih bagus dan merawatnya, yang merawat mesti bapak ini. Dari mana tiba-tiba bisa datang? Ini kisah nyata. Tiba singkatnya direnov, jadi musola baru, lebih bagus, dirawat oleh orang tadi. Itu keikhlasannya dalam menunaikan tugas. Profesionalitasnya, membuka, mengepel, membersihkan, azan dan sebagainya. Dimuliakan oleh Allah sampai satu hari Kamis. Saya masih ingat. Dan saya pernah jumpa orangnya. Ba'da asar. Sedang puasa. Nunggu buka. Cuman rebahan, tidur-tiduran, merem-melek. Itu oleh Allah dimuliakan, hidupnya mulia sampai datang orang Qatar ke situ, wafatnya pun dimuliakan di tempat yang dia jaga dengan ikhlas dan cara pulangnya sungguh indah. Merem-melek, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Meninggal di tempat tugas yang telah dia mengabdi dengan kemuliaan yang tinggi. Dan caranya cukup singkat, merem-melek, meninggal. Hati-hati belakang tuh yang merem-melek tuh. Ya, tolong jaga sholat ya. Jangan tinggalkan sholat. Jauhi segala hal yang bisa merusak integritas. Korupsi, suap menyuap. Maaf ya, maaf sekali. Tukar-menukar sesuatu yang tidak tepat. Kalau jadi pimpinan berlatih sampai dengan sekarang. Dan dekati Allah, Sang Pencipta kita. Anda nggak mungkin bisa naik kereta, Bapak Ibu sekalian, jamaah kita, kalau nggak punya karcis. Satu. Yang kedua, KAI menerapkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karcis ekonomi, levelnya kereta ekonomi. Karcis bisnis, levelnya bisnis. Eksekutif, dia eksekutif. Kemudian dengan karcis itu Anda menuju tujuan. Bisa nyaman, bisa cepat, bisa mudah, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya miniatur dan ilustrasi kehidupan kita. Kita di dunia ini punya karcis terbatas. Kita sedang di perjalanan untuk mencapai destinasi tertinggi pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan saat kembali, baik Anda yang bertugas mendekati miladnya ini, atau kita semua, kita punya kualitas pulang yang baik. Usahakan saat nanti dihisab, kita naik KCS, kereta cepat Siratal Mustaqim. Yang saat melewati sirat itu, kecepatannya tinggi, bekalnya cukup kuat, dan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menginginkan kehadiran saya malam hari ini hanya kita datang, duduk, mendengar dan pulang. Saya berharap mulai hari ini kita bisa berubah, setidaknya menjadi orang baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat kepada insan KAI dengan milad yang ke-78. Semoga semua yang diharapkan adaptif, solutif dan berbagai kebaikan untuk Indonesia ini bisa Anda inisiasikan dan kita mendapatkan inspirasi terbaik khususnya dari Balai Yasa ini, dari Yogyakarta yang telah banyak memberikan kontribusi pada NKRI tercinta. Sultannya luar biasa. Saya selalu memberikan doa terbaik untuk Sultan. Beliau dan keturunan ke atasnya figur yang sangat luar biasa. Ya, dengan tawadu dan jiwa rendah hatinya menurunkan status ya untuk menjadi bagian dari NKRI, memberikan kontribusi bagi kas negara 6 juta gulden pada saat itu berapa triliun. Dan sampai sekarang kecintaannya begitu mendalam. Semoga juga diberkahi beliau dan keluarganya. Rakyat Jogja semoga Allah rahmati. Dan kita untuk Indonesia semoga dijaga, disatukan, dijauhkan dari perpecahan. Dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hayatan thayyibah dan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan datang dan pulang dalam keadaan mulia. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا شاكرين كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله. Jika ada di antara jamaah atau siapapun yang hadir malam hari ini di tempat ini datang dengan membawa dosa, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah ya Allah. Jika ada di antara jamaah yang datang membawa kegelisahan,
Jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang sedang merasakan kesulitan, maka mohon dengan keikhlasannya angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami yang dalam hidupnya sedang terlilit oleh utang piutang, mohon limpahkan rezeki mulia kepadanya untuk dapat melunasi utangnya dan menyejahterakan kehidupan rumah tangganya. Allahumma barik lana jami'an waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, mohon berkahi tempat ini. Jangan biarkan ada satu noda maksiat, penyimpangan terjadi di tempat ini ya Allah, sejak awal didirikan, kini hingga yang akan datang. Dan berikan keberkahan pada pertemuan kami malam hari ini. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang mengikat kasih dan kemuliaan di antara kami. Dan bila pun mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dan kebaikan di antara kami. Allahumma barik ya Allah insanaka tamaman mubarakah. Ya Allah, dalam milad yang ke-78 ini, mohon berkahi seluruh keluarga besar KAI. Rahmati mereka ya Allah. Berikan kemuliaan kepada seluruh pendahulu, inisiator, pendiri, dan semua yang berkontribusi dalam kebaikan. Jika telah wafat, mohon lapangkan kuburnya. Terangi mereka dan jadikan bagian dedikasi kebaikan mereka sebagai amal soleh mereka untuk meringankan hisab dan menghadap kepadamu ya Arhamar Rahimin. Jika masih hidup, maka mohon sehatkan. Berikan kebaikan, berikan kemuliaan, berikan kekuatan dan hidayahmu agar mampu memimpin dengan baik, berkeadilan yang meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Allahumma hfadz umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, mohon berikan hidayah kepada seluruh pemimpin kami di semua level di NKRI ini. Jaga mereka dalam kebaikan, sehatkan mereka, dan bimbing mereka untuk memberikan satu kebijakan-kebijakan yang bersikap adil untuk meringankan hisab mereka di hari kiamat. Wahfadz ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Dan mohon jaga para guru-guru kami ya Allah, para kiai kami, ulama kami, para gus kami, ustadz kami, sehatkan mereka, ikhlaskan mereka dalam berdakwah. Berikan mereka bimbingan untuk mencerahkan dan menyatukan umat dan jauhkan kami dari perpecahan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kehormatan berada di sini Bapak Ibu sekalian, dan spesial untuk teman-teman dari Kokam, Komando Kesatuan Aksi Muhammadiyah. Teman-teman terima kasih, semoga tetap sehat dan baik. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih banyak. Kami harus bersiap. Yang akan ke Solo boleh insya Allah besok berjumpa di Solo jam 9 insya Allah kami mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, banyak sekali ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Baik, demikian tadi pengajian inti dan doa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat LCMA. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan dapat menambah ilmu bagi kita dan mempertebal keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ustadz Adi Hidayat LCMA kami ucapkan terima kasih. Kemudian kepada Bapak Ustadz Adi Hidayat LCMA kami persilahkan untuk dapat meninggalkan panggung. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu setelah hadirin yang kami hormati, menginjak acara yang selanjutnya yaitu acara penutup. Untuk itu sebelum acara kami tutup, perkenankanlah kami selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga
علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا